Di antara 6.348 ayat Al-Quran, ada satu ayat yang paling agung yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim itu berisi 6.348 ayat ya. 6.348 ayat sudah termasuk Bismillahirrahmanirrahim di tiap-tiap surah. 6.348 ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Ada turun kadang-kadang satu surah, ada turun kadang-kadang satu ayat, ada turun kadang-kadang beberapa ayat. Selama 23 tahun turunlah jumlah semua ayat 6.348 ayat itu. Itulah perbedaan kitab-kitab suci kita Al-Quran dengan kitab suci lain seperti Taurat. Itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sekaligus. Jadi Taurat turun kepada Nabi Isa, Zabur turun kepada Nabi Daud, Injil turun kepada Nabi Isa alaihi wassalam, sekaligus sebiji turun. Nah, sedangkan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan keadaan yang diperlukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Di antara 6.348 ayat Al-Quran, ada satu ayat yang paling agung yang disebutkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'zamu ayat paling agung ayat. Disebut pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayyidatul ayil Quran, penghulunya ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau surah kita kenal penghulu surah adalah surah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa paling besar, paling agung ayat dalam Al-Quran itu adalah ayatul kursi. Disebut sayyidatul ayil Quran, penghulu segala ayat-ayat dalam Quran itu adalah ayatul kursi yang letaknya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ayat kursi dihitung oleh para ulama berjumlah 50 kalimat. 50 kalimat. Allahu satu kalimat, la dua kalimat, ilaha tiga kalimat, illah huwa dihitung 50 kalimat. Sedangkan huruf-hurufnya ayat kursi itu dihitung oleh para ulama 185 huruf yang ada di dalam ayat kursi. Ayat kursi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita di kota Madinah Munawwarah, sehingga ayat kursi itu disebut ayat Madaniyah karena turunnya di kota Madinah. Ayat kursi dimulai dengan kalimat Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah ismun alamun lidzat al-wajibil wujud.
Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Allah. Jadi yang bernama Allah itu cuma ada zat yang zat itu wajibul wujud, wajib ada. Selain daripada Allah itu tidak wajib ada. Wajib di sini lain wajib, lawannya sunat haram itu lainnya wajib akal. Artinya wajib di sini wajib yang la yatasawwaru bil aqli adamu, yang tidak terupa pada akal tiadanya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu nama siapa? Nama zat yang wajib ada. La yajuzu tasawwi bihi ghairuhu, tidak boleh bernama Allah itu selain Allah, selain zat yang wajib ada tadi. Jadi kada boleh kita memberi nama Allah itu kepada selain zat yang wajib ada. Jadi makhluk Allah ini diharamkan bernama dengan nama Allah. Itu sepakat para ulama dari berbagai mazhab. Kada boleh ada orang atau ada benda yang dinamai dengan Allah. Siapa orang yang Allah, itu kada boleh. Itu haram hukumnya. Karena ini Allah khusus nama bagi zat yang wajib ada. Di antara asma'ullah al-husna yang 99 itu ada dua nama yang tidak boleh. Satu Allah, dua Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kada boleh ada makhluk yang bernama Ar-Rahman. Kada boleh ada makhluk yang bernama Allah. Ya kalau hendak berbuat Allah juga, ada makhluk ini Abdullah atau Habibullah atau Rahmatullah atau Hikmatullah atau Ni'matullah, nah itu boleh. Tapi kalau Allah sebiji satu kalimat, itu diharamkan dalam agama kita. Demikian pula Ar-Rahman. Ar-Rahman itu hanya untuk Allah. Jadi kada boleh ada anak, ada orang, ada toko, ada benda, ada masjid yang bernama Ar-Rahman. Kalau hendak juga Baitur Rahman, atau ada manusia Abdur Rahman, atau Rahman apa? Arif Rahman. Nah, itu tambahi. Tapi kalau Ar-Rahman itu hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Tidak boleh ada selain Dia yang bernama dengan Allah tadi. Lalu apakah kita boleh berzikir dengan Allah? Allah besar. Itu menurut para ulama, berzikir dengan Allah itu tidak ada sepakat para ulama kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Apakah boleh? Apakah berpahala kalau kita berzikir dengan nama Allah? Salah seorang ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang hidup beliau di abad 7, wafat tahun 728, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh kita berzikir dengan Allah. Itu bid'ah dan dilarang. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alasannya kenapa? Karena Nabi tidak pernah berzikir dengan Allah. Allah itu dari sejin kada sempurna. Kalimat ini kalau Allah itu aja mesti ada subhanallah kah, alhamdulillah kah, la ilaha illallah kah. Kalau Allah semata Allah, kenapa Allah? Makanya Rabbi Allah, Tuhan Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu berpahala sendiri kita karena sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau Allah aja Allah, kenapa Allah?
Nah, maka itu Imam Ahmad Ibn Taimiyah mengatakan bahwa berzikir dengan Allah itu kada boleh, bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Nah, jadi semacam pendapat ulama itu. Kada mau berzikir Allah wara. Nah, hendak la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah atau la haula wala quwata illa billah. Karena itu di sini jelas maknanya. Jelas maksudnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah, maha suci Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan dengan Allah. Nah, itu jelas maknanya. Nah, itu berpahala kalau kita berzikir dengan itu. Tapi kalau kita berzikir hanya Allah, 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 itu kan berpahala dan dosa karena bid'ah. Nah, ini pendapat Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi itu pendapat ada dan itu diamalkan oleh sebagian pengikut beliau. Kapan kita berzikir di Makkah kah, kita di Madinah kah, Allah, 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 ada yang menabur Ibn Ahmad Ibnu Taimiyah ini langnya berarti yang kada memberiakan kita berzikir dengan Allah, Allah, Allah itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan. Kemudian di antara ulama lagi pendapat macam Imam Ghazali rahimahullah yang wafat di tahun 505, atau Imam Ar-Ramli yang wafat pada tahun 1004 Hijriah, dan seperti yang lainnya daripada selain kedua ulama ini mengatakan bahwa berzikir nama Allah itu adalah sunat, berpahala, baik. Nah, jadi andai kira membaikkan, jadi kita berzikir Allah, 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 itu baik dan berpahala. Ini pendapat dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ar-Ramli rahimahullah, Imam Asyidli rahimahullah. Banyak lagi para ulama-ulama yang mengatakan sunat dan baik berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Nah, ini yang kebanyakan dipakai di tempat kita, pendapat Imam Ghazali ini. Imam Shibli yang wafat pada tahun 300-an Hijriah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak akan kiamat dunia ini kalau masih ada orang yang mengucap Allah, Allah. Nah, ini alasan Imam Ghazali bahwa mengucap Allah, Allah itu adalah baik dan sunnah. Buktinya apa? Ujar Nabi, tidak akan terjadi kiamat kalau masih di muka bumi ada orang yang mau mengucap Allah, Allah. Nah, jadi anak umat Imam Ghazali boleh kita berzikir Allah, 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 Allah 1000 sehari. Hendak umat Imam Ibnu Taimiyah kan jangan Allah, ganti subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itulah perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian kalimat yang kedua, la ilaha illallahul hayyul qayyum. Itu berapa kalimat? La ilaha illallahul hayyul qayyum. Allahu bermula Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illahu, kecuali Dia. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup, dan qayyum, yang maha berdiri sendiri dan mengatur segala makhluknya. Ini sudah 3 dalamnya Asmaul Husna. Pertama Allah, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum. La ilaha Allah wa la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Jadi ayatul kursi ini adalah usul daripada ilmu tauhid selain qul huwallahu ahad. Usul daripada ilmu tauhid menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam ayat kursi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan mengatur makhluknya. Dari Al-Hayyu, Al-Qayyum itu tersinsul sifat-sifat mahani yang 7. Dalam sifat 20 ada sifat mahani 7 sifat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, dalam
Al-Hayyul Qayyum, itu sudah cukup. 7 sifat pas itu ada. Allah yang maha hidup, Al-Hayyu. Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan yang mengatur segala makhluknya. Bila orang itu mengatur segala makhluknya, sudah jelas berarti dia kuasa, berarti dia berkehendak, berarti dia melihat, berarti dia mendengar, berarti dia berkata-kata. Maulah orang mengatur kada melihat, maulah orang mengatur kada mendengar, ada makhluk. Nah, jadi dari la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nah, itu sudah lengkap sifat ma'ani, sifat yang 7 dari sifat 20 itu. Nah, itu ada dalam ayat-ayat sini, sehingga disebut ayat yang paling agung dalam Al-Quran Al-Karim, karena banyaknya mengandung segala macam ilmu di dalam ayat kursi itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sambungannya, la ta'khudhuhu, tidak datang kepada Allah sinatun, mengantuk, wa la naum, tidur. Ya, Allah Ta'ala itu mustahil mengantuk, apalagi gurih. Nang guring itu kita, nang guring itu hewan, malaikat juga kan mau guring, apalagi Allah Ta'ala. Kalau malaikat guring banyak nuta bangkalai, apalagi Allah Ta'ala. Ada malaikat rakib sebelah kanan tukang catat amal, malaikat atid sebelah kiri tukang tulis kejahatan. Abang itu guringnya membana kita. Jadi malaikat saja kada mau guring, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'khudhuhu, tidak datang kepada Allah sinatun, mengantuk, wala naum. Ini kalimat-kalimat ini mewakili bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Karena mengantuk itu sifat kekurangan, apalagi orang guring, makin sifat kurang. Nah, Allah Ta'ala mustahil mengantuk, mustahil guring, dan ini adalah mewakili segala sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil, arti mustahil itu kada masuk di akal. Mustahil ternyata la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Mustahil Allah Ta'ala itu kada masuk di akal. Allah Ta'ala itu mengantuk, guring, dan segala sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, apapun itu milik Allah. Sehingga kita tidak ada punya hak apapun di muka bumi ini. Demikian pula orang-orang langit tidak ada punya hak apapun, karena itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu milik Allah yang kita ni semuaan, kita kada boleh apa-apai kecuali seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada boleh menjual ini kalau kada seizin Allah, karena ini ampun Allah. Kita kada boleh menjual beras kalau kada diizini oleh Allah. Kita kada boleh menjual sepidang kalau kada diizini oleh Allah, karena semua itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Makanya Allah selaku pemilik, ada yang boleh dijual, ada yang kada boleh dijual, ada yang kada boleh kita makan, ada yang kada boleh kita makan, ada yang boleh kita minum, ada yang kada boleh kita minum, ada yang boleh kita pakai, ada yang kada boleh kita pakai. Yang kada boleh cuma pakai ini gitu kan. Ngapa contohnya amas bagi laki-laki, amas gitu kan bungkuk, yang boleh makai binian aja kita boleh. Itu bisa terjadi kenapa? Karena ampun Allah sebut. Sutra aja Tuhan binian aja boleh makai, laki nggak boleh lah. Karena itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mata aja Tuhan jangan dijual-jual. Ginjal jangan dijual, kada boleh.
batis, ada boleh dijual, ada lebihan bisa batis. Itu izin Allah, kadang beri izin. Karena itu ampun Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kita ada punya hak apa-apa di muka bumi ini. Segala gerak-gerik kita, segala apapun mesti harus izin Allah. Kalau kada diizini oleh Allah, berarti kita melakukan dosa dan akan ada sanksi, akan ada hukuman. Bisa di dunia, bisa di akhirat kita akan dihukum oleh Allah karena kita menyalahgunakan hak milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat, tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan illa bi'idznih, kecuali seizin Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada bisa siapapun yang memberi syafaat kecuali seizin Allah. Ini ya Tuhan boleh ditolong, ini jangan ditolong. Kapan kita bisa menolong orang-orang yang kita mau? Kada bisa. Kada bisa. Karena semua milik Allah. Allah yang menentukan ini boleh ditolong, ini jangan ditolong. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita kada punya hak apa-apa dalam dunia maupun di akhirat nanti. Kita kada punya hak apa-apa dan kita kada punya hak untuk menolong siapa-siapa tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Surga bersyabat ampun Allah. Surga itu milik Allah. Hanya Allah yang punya hak memasukkan orang-orang ke dalam surga. Hanya Allah. Tidak ada siapa juga pun yang punya hak memasukkan orang ke dalam surga selain dari Allah. Rasulullah pun tidak punya hak. Surga milik Allah. Kalau mengatakan Rasulullah punya hak memasukkan orang ke dalam surga, berarti orang ini menempatkan sifat ketuhanan kepada Rasulullah SAW. Jadi kada punya hak. Rasulullah sendiri tidak punya hak ke surga. Kada hawa. Aikam sini kenapa ada kawan? Karena Rasulullah ada punya hak. Rasulullah bisa memberi syafaat di akhirat, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi izin oleh Allah, Rasulullah memberi syafaat. Ada yang kada diberi izin oleh Allah, Rasulullah memberi syafaat. Abu Lahab, Allah kada beri izin, jangan beri syafaat. Ini boleh beri syafaat. Ini Rasulullah pun selaku hamba yang paling agung, manusia paling sempurna, paling dikasihi oleh Allah, paling mulia manusia, bisa memberi syafaat seizin Allah. Dan yang diberi syafaat pun siapa? Harus seizin Allah. Karena Allah yang punya hak dengan surga, Allah yang punya hak dengan neraka. Kalau orang mengatakan bahwa Rasulullah atau sipulan berhak memasukkan orang ke dalam surga, dan musyrik. Kenapa musyrik? Karena menempatkan sifat Tuhan kepada makhluknya, menempatkan hak Tuhan kepada makhluknya. Ya, Rasulullah bisa memberi syafaat kepada kita supaya masuk surga. Rasulullah bisa memberi syafaat kepada siapa-siapa supaya selamat daripada api neraka. Itu seizin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi syafaat pun harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW didatangi oleh umatnya. Hendak karena ini umat diputuskan masuk neraka. Nabi selaku Nabi penyayang, sayang umatnya masuk neraka, hendak memberi syafaat kepada orang ini. Kalau Allah berfirman, jangan yang beri syafaat. Kada boleh. Kenapa ya Allah jadi Nabi kita? Karena ini orang khasmuhu Ramadan. Orang ini musuhnya bulan Ramadan. Orang yang musuhnya bulan Ramadan, kalau tidak boleh beri syafaat, dia ajar Tuhan.
Jadi Nabi kita pun ada bebas dong bersyafaat atau mesti seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang musuhnya Ramadan, ya Tuhan jangan kau bersyafaat. Nah, siapa musuhnya Ramadan, Nabi kita kada diberikan Tuhan beri syafaat itu. Ini orang yang pada bulan Ramadan itu kada menghargai dengan bulan Ramadan, melakukan maksiat terang-terangan di bulan Ramadan, pada puasa di bulan Ramadan. Nah, ini musuhnya Ramadan. Ramadan bulan yang agung, yang mesti dihormati, yang mesti dibesarkan, ini kada. Kalau Ramadan tatap maksiat terang-terangan. Kalau bulan Ramadan tetap main judi, kalau Ramadan tetap minum arak, kada tidak menghormati bulan Ramadan. Nah, orang seperti ini Allah kadang memberi izin Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada dia. Nah, jadi Nabi sendiri pun kada bebas memberi syafaat seizin Allah juga. Karena Allah pemiliknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, jadi kita kada punya hak apa-apa. Rasulullah itu orang apa hebatnya, orang apa kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Tetap Allah akan memberikan hak apa-apa kepada Rasulullah untuk memasukkan orang ke surga, memasukkan orang ke neraka, kada bisa. Itu mesti diizni dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang ada di depan manusia, ya dunia depan kita. Wa ma khalfahum, Allah mengetahui yang ada di belakang mereka, akhirat. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan manusia-manusia ini, makhluk-makhluknya ini tidak bisa meliputi sesuatu daripada pengetahuan Allah kecuali yang Allah kehendaki. Sehebat apapun manusia kada akan bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada tahu sesuatu, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seapa luasnya ilmu Allah Ta'ala itu kada bisa diliputi oleh makhluknya, walaupun dia malaikat, walaupun dia siapa. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu maha luas. Manusia tidak akan bisa mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ada ilmu-ilmu yang dikehendaki Allah untuk memberitahukannya kepada manusia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Meluasi kursi Allah itu akan langit dan bumi. Meluasi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Meluasi kursi Allah akan langit dan bumi. Nah, kursi Allah punya kursi itu. Makanya disebut ayat kursi. Dan dalamnya ada terbuat kursi. Ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu, meluasi kursi Allah. Ini ada 3 pendapat para ulama mengatakan kursi Allah ini. Satu pendapat yang mengatakan bahwa ahli tafsir yang namanya kursi itu ya aras. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kursi itu lain pada aras, kursi berada di bawah daripada aras. Pendapat yang ketiga yang mengatakan kursi itu bukan kursi, maknanya kekuasaan. Kan kursi bisa diartikan kekuasaan. Merebut kursi ya, merebut kekuasaan. Jadi 3 pendapat ulama mengatakan, satu, ya kursi ya aras. Yang kedua, lain kursi lain aras, namun letaknya di bawah aras. Yang ketiga, pendapat ulama ahli tafsir juga, kursi bukan kursi macam kita berlipat kursi itu, tapi kursinya artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah meluasi langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun di langit bumi ini yang di luar daripada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun di langit bumi tidak ada yang di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuasaannya meluasi langit dan bumi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Allah tidak sulit, Allah tidak lemah, Allah tidak susah
menjaga, memelihara langit dan bumi ini. Wala yauduhu hifdzuhuma. Allah kada susah, Allah kada lemah untuk menjaga seapa luas langit dan bumi ini, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di langit bumi melainkan dikehendaki oleh Allah. Langit ini apapun terjadi, sekecil apapun terjadi, itu pasti dikehendaki oleh Allah, pasti diketahui oleh Allah, pasti dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yauduhu hifdzuhuma. Allah tidak susah menjaga langit dan bumi. Nah, itu i'tikad dalam hati. Ini bagian dari ilmu tauhid, bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terjadi melainkan dikehendaki Allah, melainkan dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak susah menjaga langit dan bumi. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan dia yang maha tinggi dan yang maha agung. Nah, inilah ayat kursi. Ayat kursi ini tadi disebut a'dhamu ayatin fil Quran, paling agung ayat di dalam Al-Quran, atau disebut sayyidah ayat Quran, pembawa ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang bernazar, aku bila berhasil untuk membaca ayat Quran yang paling harap, berarti membaca ayat kursi. Aku bernazar bila aku berhasil aku hendak membaca penghulu ayat Quran, berarti yang dibaca harus ayat kursi. Karena Nabi kita mengatakan ayat kursi ayat paling agung, ayat kursi adalah penghulunya segala ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yakun bainahu wa baina ayyadkhulal jannah illa ayyamut fa in mata dakhalal jannah. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ujar Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah tiap-tiap sembahyang fardu, tidak ada antara dia dan surga melainkan kematian. Jika dia mati, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, ini keutamaan ayat yang paling agung. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap sesudah sembahyang fardu, setiap sesudah sembahyang fardu, zuhur baca ayat kursi, habis asar baca ayat kursi, habis subuh baca ayat kursi, kelima waktunya dia baca ayat kursi bila sembahyang fardu. Ujar Nabi kita, tidak ada antara dia dan surga melainkan hanya kematian. Jika dia mati, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, ini faedahnya ayat kursi. Orang mau ulah amalan ayat kursi. Jadi jangan ada-ada imbas sembahyang itu mesti baca ayat kursi. Ini ayat yang paling agung. Habis sembahyang kasar itu, misalnya jamaah takdim, sampai baca ayat kursi. Tentang zuhur jamaah takdim baca ayat kursi, berdiri kamat pada bapak, masih ada waktunya. Nah, bila kita kaum merutinakan hari-hari ini, imbas sembahyang fardu ayat kursi, sembahyang fardu ayat kursi, maka jar Nabi, antara kita lawan surga tinggal mati aja lagi, tak mati tidak ya surga. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini amalan yang patut diamalkan oleh kita bertahan-tahan. Orang-orang bahari pun sudah ketahui ini, diulah wirid yang disembahyang baca ayat kursi, karena fadilatnya luar biasa. Tidak ada antara orang yang hidup dengan surga kecuali kematian, kalau dia mengamalkan ayat kursi. Nah, kalau ada yang bertakun kayak teman gawiannya mencium tanbang dan sembahyang bayar kursi, kayak apa gawiannya minum arak, kayak apa gawiannya berjudi, tapi nya rutin dan sembahyang baca ayat kursi, maulah ke surga mati. Nah, bila orang pekerjaan maksiat itu ada dua, bisa inya baca ayat kursi bampih maksiat, atau kada hawa baca ayat kursi.
orang ketujuh riba, ketujuh zina, anak kada akan bisa mengamalkan ayat kursi tiap waktu itu. Kalau dia bisa mengamalkan, berarti jangan dia tinggalkan dengan perbuatan maksiat itu. Kalau kau merutinkan, bisa baca ayat kursi, segala maksiat yang ingin berat tadi, otomatis akan dia tinggalkan. Kalau dia kada tinggalkan, ayat kursinya kada bakal lanjut. Paling 2-3 kali nanti yang ayat kursi. Nah, jadi orang-orang yang masih ada memelihara maksiat, yang masih ada memelihara dosa-dosa besar, amalkan ayat kursi hingga sembahyang 5 waktu. Antara dua, bila ada ayat kursinya yang putus atau maksiatnya yang putus. Itu fadilat ayat kursi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda lagi setelah didatangi laki-laki. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innama fi baiti mamhukul barakah. Ya Rasulullah, yang di rumah ulunku kayaknya kurang berkah. Kurang berkah ya Rasulullah. Ada iwak kada dicopot. Ada nasi kada dicopot. Ada duit kada dicopot. Semua kada dicopot. Ini menunjukkan tidak ada berkah. Apa-apa barang ya kada dicopot. Nukar iwak, makanan kada dicopot iwak. Nasi belum habis, iwaknya habis dah. Nukar nasi kada dicopot. Boleh pasar buat duit, kada cukup kena rumah. Semua kada cukup, mampu barakah. Nah, lalu jar Nabi kita kada tahu ayat kursi. Tahu ayat kursi. Nak baca aja Nabi. Baca ayat kursi. Di nasi yang kada cukup itu baca ayat kursi. Di iwak yang kada cukup baca ayat kursi. Di duit yang kada cukup baca ayat kursi. Anmallah barakatah, Allah akan tumbuhkan barakahnya. Ini nasi nih, masak nasi salitar. Dia tahu orang sekali yang baru cukup peningnya nih salitarannya. Bacakan ayat kursi. Anmallah barakatah, Allah tumbuhkan barakahnya di situ. Dapat duit, bacakan duit ayat kursi, sehingga duit yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.